Oke, lanjut lagi ya guys ya. Lanjut lagi. Gue tuh kepikiran sama ini deh. Ini kayaknya apa? Ada satu bukan plot hole ya. Apa? Kayak gue pernah ngebahas tentang hal ini, tapi di orang yang berbeda. Tapi selalu seperti ini bahasanya. Gimana ya? Jadi ada Dejavu. kayak dejavu tapi ini pasti bakalan lebih ke kita pernah ngebahas tentang Tamam Shoot. Kita pernah ngebahas tentang Is the Woman. Sekarang gue pengen ngebahas tentang Peter Bergman. Apa tuh? Nah, tahun 2009 ada seorang pria tua bang datang ke Irlandia, ya kan? Datang, dia tuh nggak bawa identitas. Terus dia tuh datang ke sebuah hotel, ngaku kalau misalkan namanya itu Peter Bergman, ya kan? Ini sekitar tanggal 12 Juni 2009. Umurnya tuh sekitar 60-70 tahun. Kenapa gue bilang sekitar? Karena balik lagi dia tuh nggak bawa identitas kan. Dia check-in di Sligo City Hotel menggunakan nama Peter Bergman, alamat palsu di Austria, dan juga ngebayar pakai tunai. Ya kan, nggak ada kartu kredit, nggak ada dokumen yang bisa diverifikasi lah bahasanya. Nah selama beberapa hari kerjaannya dia itu cuma keluar masuk hotel bawa sebuah tas ungu bang. Jadi kayak bawa tas ungu gede gitu, ya kan? Bawa tas ungu gede, dia bolak-balik. Tapi tiap kali dia balik, tasnya kelihatannya tuh makin ringan. Jadi kayak gak isinya gitu. Iya, jadi yang awal tadi berat, terus lama-lama makin ringan nih. Ya kan? CCTV deh ini kalau nggak salah ada CCTV-nya. Nah ada CCTV-nya. Oke, Ada terus? CCTV-nya. CCTV-nya menunjukkan kalau misalkan dia tuh keliling kota ngebuangin barangnya satu persatu dari tas. Keluar kota ngebuangin barangnya. Keliling kota. Oh, oke. Jadi dia keluar dari hotel, keliling kota, buangin barang satu-satu di tempat sampah yang berbeda-beda di setiap titik. Nah ini tuh sedikit demi sedikit dibuang satu-satu, seolah-olah dia tuh pengen ngilangin jejaknya dia. Nah sampai akhirnya tanggal 16 Juni 2009 si Peter ini check out dari hotel dan dia ninggalin semua barang pribadinya di kamar. Nggak ada koper, nggak ada pakaian cadangan kan. Sampai akhirnya dia jalan, pagi itu dia kelihatan jalan ke Roses Point Beach namanya. Dia sebuah pantai namanya Roses Point, dan di situ penampakan terakhir dia masih hidup. Dimana beberapa hari kemudian jasad pria ini itu ditemukan di pantai, pakai baju pakaian rapi, jam tangan mahal dan kacamata, cuma udah nggak bernyawa. Anjing ini persis sama cerita yang pertama lu bawa di si Iya. Tamam Shoot, pakai Tamam Tamam Shoot. Iya terus. Dan lebih gilanya lagi, makanya gue bilang kenapa ini polanya sama, karena setiap bajunya, label bajunya itu digunting. Hah? Label bajunya itu digunting. Karena label baju itu bisa di-track pembelinya siapa kalau yang berlabel ya. Label. Maksudnya kalau misalnya yang bermerek ya. Fantasi mic-nya dulu Van. Tag baju Nih, nih. tag baju di belakang. Baju. Tag baju di belakang yang kayak L, S, M, L Iya. gitu. Digunting. Itu mas size Bapak, mereknya. Iya. Merek Nike, di sini ada Nike. Terus? Nah, kalau misalnya yang berbranded itu bisa di-track pembelinya karena ada nomor serinya kan. Oh. Iya. Setiap produk Tapi enggak semuanya ada nomor bisa seri. di-track, tapi selama ini cerita-cerita kayak gini, orang-orang kayak gini tuh selalu kayak gitu Bang Upi. Selalu kayak gitu kan. Selalu kayak gitu. Makanya gue kayak bingung gitu bang. Nah, ada cerita yang mirip banget itu Oslo Woman. Namanya Jennifer Vergeet. Dia tuh keluar masuk hotel juga di Oslo. Terus pas dicek, dia tuh meninggalnya posisinya kamarnya tertutup dari luar, terkunci dari luar. Sedangkan dia di dalam udah door palingnya sendiri. Pistolnya di tangan gitu. Nah, setelah dicek barang-barangnya, semua kayak bahkan merek di bawah sepatunya itu disobek, hilang, nggak ada. Tas, baju itu nggak ada mereknya semua. Biar nggak ketahuan. Misalnya Biar nggak nih. ketahuan. Emang iya kalau kita beli barang branded, mana kan pernah beli barang branded, Mbak? Emang bisa ke-track? Sebenarnya bukan ke tracking, kalau menurut gue ya, bukan ke tracking kayak misalkan lu beli Nike tuh langsung ke tracking, nggak gitu. Tapi bisa aja, misalkan nih, oke, ini bajunya misalkan jasnya misalkan apa ya? Bool. Bool misalkan. Ya. Berarti ya udah di track di kota ini yang jual bool mana? Bisa. Ngerti nggak? Nah, terus? Ya udah di tracknya mungkin di situ bisa cari CCTV kayak atau mungkin jadi dia tuh mencoba untuk ngacak-ngacak supaya kepolisian tuh benar-benar nggak bisa nge-track dia tuh dari mana, siapa. Enggak, tapi motifnya apa? Nah itu Itu yang Oslo Woman juga. Yang Jennifer Vergeet itu ada indikasi bahwa dia tuh spy.
Kan? Balik lagi. Nah, Misinya dan gagal. spy misinya gagal dan kode etiknya setelah aku baca itu kalau spy dia gagal dalam misinya itu harus dieliminasi. Oh, Karena sudah terlalu banyak membawa informasi ya. Sama Nah, seperti yang waktu itu kenapa ceritain. pintu hotelnya kok terkunci dari luar? Karena itu dia yang mengeliminasi itu udah selesai dan dia bikin seakan-akan TKP-nya itu Bede. dia sendiri, iya. Tapi secara teori setelah dilihat posisi Jennifernya, cara dia pegang pistol dan posisi dia name door, itu nggak mungkin dia lakuin sendiri karena kalau misal sepede-pedenya dia beda, nggak bakal bisa seakurat itu. Gue baru Pasti inget, gini-gini. iya. Karena Tapi dia itu karena dan masih tergenggam. titiknya di sini bang. Wait. point blank tengah. Iya, titiknya benar-benar di tengah. Di tengah. Oh, berarti dia harus begini dong. Kalau dia bede, dia kemungkinan getar. Kalau berarti Kurt Cobain kemungkinan dibunuh dong. Bisa. Karena bukan. Ini bener. Berarti di sini emang Kurt Cobain. Kurt Cobain bukan pakai shotgun. Kurt Cobain itu pakai shotgun dengan kondisi dia narkoba di badannya udah tinggi banget. Apakah orang pakai narkoba banyak di badan bisa pegang shotgun? Iya sih ya. Iya. Aneh banget. Itu aja nervous loh, nggak ada narkoba kan di badannya si wanita Nggak ada, Oslo itu. nggak ada. Tapi kan kita nggak tahu kan jenis narkoba tuh bisa apa aja efeknya. Siapa tahu malah bikin tenang. Enggak, maksudnya dia heroinnya udah terlalu banyak untuk dia bisa ngangkat shotgun, Pi. Benar juga. Apalagi untuk ngarah ke muka jebar. Dan- By the way, udah lihat foto jenazahnya belum? Udah yang kayak bunga mekar kan. Iya. Palanya beneran mekar kayak bunga anjir. Dan daya power dari shotgunnya lebih besar ya daripada pistol yang dibawa Jennifer Fargate ini. Dan ternyata setelah di track sama nggak ceritanya? Setelah di track dia kan check in dengan nama Jennifer Fargate. Di track itu manusia nggak ada di seluruh dunia. Iya. Namanya itu cuma nama palsu Peter Iya. Bergman. Heeh. Setelah dicek di Interpol nggak ada. Nggak ada sama sekali datanya. Pembuangan CIA atau KGB. Iya. Sampai ada yang niat ini Jennifer Fargate akhirnya dimakamkan di mana gue. Ada yang niat dibuka lagi buat dicari DNA-nya dan masih nggak ketemu, aneh banget. Berarti sewaktu dia gagal melakukan misi itu, udah semua identitas yang berbau sama wanita Oslo itu hilang, udah. Iya. Harus dihilangkan. Masalahnya tuh yang siapa? Si Peter Bergman ini kejadiannya tahun 2009, Pak. Which is sudah tahun 2000-an kan. Harusnya ada DNA ya. Iya, kalau Harusnya lebih canggih. si Oslo Woman itu 1995 di Hotel Oslo Plaza. Makanya namanya Oslo Woman. Terus yang Isda Woman juga tahun 90-an juga kan. Iya. Dan yang lebih orang percaya kalau dia spy itu dia kan ada Oslo Plaza ya. Iya. Itu salah satu hotel yang selalu digunakan oleh petinggi-petinggi negara kalau datang ke sana ya ke Oslo. Ke Oslo Plaza ini. Oslo Plaza. Ini hotel yang penting gitu loh bagi orang-orang tinggi-tinggi gitu nginepnya selalu di sana. Gitu. Jennifer Fargate. Sama tadi siapa namanya yang cowok tadi? Pria Peter, Oslo. Peter Bergman. Terus sampai terakhir waktu dia meninggal tuh yang dia buang akhirnya apa di dalam tasnya? Yang dibuang itu tuh nggak tahu bang apa yang dibuang. Loh. Karena kan si TV-nya tuh nggak terlalu jelas nge-capture apa yang dia tuh ngebuang apaan, dan kalaupun nangkap jelas nih pasti kan itu barang-barang sampahnya udah nggak tahu kemana. Udah ditangkap, udah dibawa-bawa sama tukang sampah. Benar. Dia benar-benar kayak nggak tahu ya, maksudnya kayak gue tuh kemarin waktu pas ngeriset kayak mikir anjing nih polanya kenapa selalu sama ya, kayak Tamam Iya. Shoot, terus kayak Is the Woman, Oslo Woman, Peter Bergman, polanya sama mulu. Sama-sama crime investigation itu memang ada tendensi kalau suatu kasus yang viral itu dilakukan sama orang dengan pattern yang sama tanpa Intel gitu. hah maksudnya Tanpa ada hubungan sama sekali ya. tanpa ada hubungan sama sekali sama yang melakukannya, betul. Iya. Bisa jadi yang Tamam Shoot itu menginspirasi yang Isdal atau entah Iya bisa jadi. whichever lah, tapi yang 2009 menurut gua itu deh pasti terinspirasi dari salah satu kasus itu. Oh iya juga. Bisa jadi. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah Intel yang tadi kan, katanya di Indonesia tuh sempat ada kasus yang ada Intel kebunuh, meninggal di sini kebunuh. Terus ada konspirasinya tuh mengatakan kan di dalam itu banyak paspor. Terus ada konspirasi yang mengatakan kita lihat saja kalau dikembalikan ke negara asalnya berbentuk jenazah berarti dia bukan Intel. Tapi kalau dikremasi dulu di sini dan dikembalikan ke sana berbentuk abu berarti dia Intel. Terus Oh. akhirnya Dikremasi. Anjing. Ini kasusnya nggak lama-lama dari sini kok. Dan negara apa? Aduh lupa. Pokoknya paspor dia tuh banyak ketahuan itu. Kalau nggak salah ketahuan itu di Bali. Hah? Iya.
di Bali apa Jakarta ya, pokoknya begitu dibuka tuh si paspornya tuh banyak banget. Kalau misalnya bukan, dia tuh pendaki gunung. Jadi intinya gini, dia tuh pendaki gunung, terus datang ada pacarnya di ini, saya mau mendaki gunung Merbabu apa-apa gitu. Nah tapi Yang gunung gak sih katanya? iya yang gunung. Nah dia tuh sempat ketemu orang di puncak gunung. Abis kayak gitu dia tuh turun ke bawah, tapi abis itu tuh nggak diketemuin lagi. Nah tim SAR-nya tuh ngomong bahwa tim SAR-nya tuh ngomong kalau ini kok nggak ketemu si mayatnya tuh. Dia menyusuri jalan yang normal nggak ketemu. Akhirnya di daerah yang aneh dan meninggalnya tuh aneh. Nah terus akhirnya dia nanyain dong sama si orang yang nyariin itu, tim SAR-nya tuh nyariin ini orang kenapa sih, kemana gitu kan. Terus ada spy-nya di sini tuh ngomong, emang apa yang mau kamu cari tadi itu kan. Oh enggak, ini soalnya saya lagi nyari-nyari, nanti juga 2 hari lagi ketemu. Hah? Ada di cerita horornya tuh di sini Aing pernah baca. Jadi nanti 2 hari lagi juga ketemu kata dia kan. Oh iya, akhirnya ketemunya tuh di dekat parkiran motor di dalam jurang. Dan ada luka batu di sini, luka batu di daerah sini. Jadi ada konspirasi itu yang bilang bahwa pada malam saat si intelnya ini si intel ini hilang, itu tuh ada pertempuran di Gunung Merbabu itu antara Intel dan Intel. Soalnya katanya nggak ada badan patah sama sekali. Gak ada badan patah dan ditemuinya tuh di jurang. Terus kamu ngomong, kalau kamu memang sudah mengetahui, kamu lihat aja gitu kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kalau memang dia dikembalikan ke negara asalnya itu sebagai jasad utuh, berarti yang apa yang kamu pikirkan bukan. Tapi kalau yang dikembalikannya itu abu jenazah, berarti apa yang kamu pikirkan benar. Dan akhirnya dikremasi. Berarti benar. Oh emang bener bang, ada di RJL ceritanya. Iya. Iya, Aing nontonnya di RJL. Shout out. Iya, Bang Fajar, shout out. Gilo. Begitu, di Indonesia juga pernah ada yang begituan tuh. San ada lagi nggak? Oke. Silakan Sen, sikat. Nah, selanjutnya ya guys ya, kita lanjut lagi ya. Ini gue pengen ngomongin satu kasus yang cukup mengerikan sebenarnya. Sebenarnya ada satu kasus yang cukup mengerikan, namanya Filiska X Murder. Yang mana sekarang jangan dulu deh, ini gue ceritain dari awal dulu deh. Brisat ya. 9 Juni 1912, tahun 1912 bang. 9 Juni di kota kecil Filiska di daerah Iowa. Iowa di mana? Iowa tuh Amerika ya? Iowa. Terjadi salah satu pembunuhan massal yang paling misterius dalam sejarah Amerika. Nah, jadi ada yang namanya keluarga Moore kan. Ada Josiah, Sarah dan juga 4 anak mereka. Pulang dari acara gereja sekitar pukul jam 9:30 malam lah. Ya kan? Nah, 2 anak tetangganya yang namanya Lena dan Ina itu lagi nginep pada malam itu. Waktu itu mereka lagi tidur semua. Lagi tidur. Tiba-tiba sekitar pas ya pukul 1 subuh 2 subuh ada pelaku yang masuk ke dalam rumah, pakai kapak punyanya si keluarga Moore-nya ini. Terus satu persatu 8 orang dihabisin bang. Satu persatu 8 orang dihabisin. Dan yang lebih parahnya, dihabisinnya ini pakai kapak. Bahkan waktu pas dicek TKP-nya itu, kepalanya itu bagiannya itu bukan kayak kepotong tapi hancur. Berarti yang dipakai itu kapak bagian tumpulnya. Anjing, yang belakangnya ya. Belakangnya kapak. Itu dihabisin, bener-bener sebagian besar korban tuh ngalamin luka parah banget di kepalanya. Dan ini tuh pakai sisi tumpulnya. Nah, yang waktu pas mereka udah selesai, si pelakunya itu nutupin muka mereka semua itu pakai spray atau pakai kain. Nggak tahu buat apa. Bahkan di beberapa jendela dan juga cermin itu ditutup sama pelakunya. Nggak tahu buat apa. Nggak ada perampokan karena nggak ada barang-barang berharga yang diambil dari situ. Nah, waktu pas besok paginya, tetangga ini mulai curiga dong, kayak ini kok rumahnya sunyi banget, kok nggak ada orang, nggak ada apa yang keluar gitu kan. Mungkin mereka biasanya mereka masuk, akhirnya mereka ketemu kalau misalkan ya ini satu keluarga udah dihabisin semua. Shock dong.
sebelum kepolisian datang, warga udah pada ngumpul. Nah, yang sangat disayangkan di sini pada tahun 1912, waktu pas polisi mau datang, warga tuh udah pada ngumpul semua, Bang. Semua TKP-nya itu udah racak-racak sama warga, Bang. Gara-gara udah dipegang-pegangin sama orang. Lah, Penasaran apa gimana? iya. Jadi gara-gara mereka penasaran, mereka kayak ya mungkin pada ngumpul, pada ngeliatin kali ya. Ya, ini Ngeliatin, apa sih, ya? Iya, ini ada apaan sih segala macam. Jadi TKP-nya itu dipegang-pegangin. Anjir, tapi pembunuhnya pinter juga ya. Pinter lah. Dia ngacak-ngacak, dia secara nggak sadar mensuges orang untuk mengacak-ngacak TKP. Iya. Dengan cara ditutup-tutupin, dengan cara bikin tempat kejadiannya tuh nggak obviously tempat pembunuhan. Iya juga. Iyalah. Iya juga ya. Itu reverse psychology lagi anjir. Dengan kayak gitu. Jadi dengan secara nggak langsung orang pada Secara nggak langsung ngebuka-bukain. orang pasti bakal kepo. Kalau misalnya emang itu ada pembunuhan, jelas ada mayat dan lain-lain, orang pasti pada bilang, "Weh, jangan diapa-apain, biar polisi yang megang, biar polisi yang ngecek." Kalau dengan dia tutup-tutupin dan bikin tempat TKP-nya aneh, ya orang pasti pada kepo lah, ini ada apa? Iya juga ya, anjir. Udah keburu diacak-acak fingerprint orang segala macam pada masuk semua. Anjir. Dan gara-gara hal itu pelakunya nggak pernah ketangkep jadinya. Iya, berarti pintar. Karena TKP-nya udah hancur semua sama warga setempat. Berhasil. Bangsat. Gila. Dia Dan- juga mungkin pembunuhnya ada di situ juga. Dia ikut Ngomong. ngacak-ngacak juga. Bisa jadi, Benar, bisa bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Jadi nggak pernah. Jadi sampai sekarang kasusnya si Filiska X murder ini nggak pernah terpecahkan dan rumahnya itu masih ada di sana, masih berdiri kokoh, direstorasi buat jadi museum. Museum pembunuhan. Museum pembunuhan itu. US Filiska tuh seneng X-Men. banget sama museum-museum entah bekas pembunuhan atau orang Tapi iya sih, benar. atau jenazah atau otak orang dipamerin badan orang tuh di US semua. Di LA ada tuh museum Replace Believe It or Not. Replace Believe It or Not ada, itu mah ada di mana-mana kalau di US. Sama ini apa namanya yang museum murder museum tuh ada. Ada yang apa Bonnie and Clyde yang mobilnya dihancurin tembakin. Bonnie and Clyde apa sih? Itu yang pasangan pasangan. ngerampok tau gak sih Bonnie and Clyde? Itu bener. Itu beneran. Iya. Bener mobilnya ditembakin sampai berapa ratus peluru kan? Iya. Bolong. Keren aja mobilnya. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ceritanya Itu gimana, nam- San? Aduh, gimana ya? Jadi Bonnie and Clyde tuh ini dari singkatnya aja. Si Bonnie and Clyde ini tuh mereka pertamanya adalah pasangan yang nggak terlalu punya uang. Terus ketemu satu sama lain. Nah, akhirnya mereka coba untuk ngerampok. Bang, ternyata si ceweknya seneng juga ngelakuin perampokan. Ternyata jadi adrenalin. Nah, pas nama mereka naik, dia malah jadiin itu kayak fame-nya gitu. Oh. Sampai akhirnya dijebak terus pakai cara gerilya ditembakin. Yang ininya masih bulet tau gak yang pelurunya gitu. Oh, ini Thompson. Ya. Tahun berapa itu berarti? 1930-an. Nah, Oh. itu mobilnya masih ada di museum sekarang. Bonnie and Jadi Clyde. mereka mimpin geng gitu Bang, namanya Barrow Gang. Barrow. Barrow Gang. Itu Jadi Chicago ya dia? ini daerah mana nih? Texas. Ah. Jadi mereka tuh ngelakuin kayak perampokan bank, pencurian mobil, terus pembunuhan polisi. Itu mereka ngelakuin. Nah, apa sih Bonnie and Clyde ini kenapa jadi terkenal? Karena mereka tuh kalau nggak salah apa ya? Jadi kayak Robin Hood juga ya. Mereka tuh kalau nggak Tapi salah jadi enggak, lebih. tapi buat ada yang bilang itu karena buat pencitraan ya, nggak Iya. tahu ya. Tapi terkenal karena mereka tuh pasangan couple yang ngerampok. Jadi mereka tuh pasangannya toksik gitu. Hmm. Jadi kayak terkenal akhirnya itu.